pindah terus pialanya udah pada dibuang-buang. 100 piala terus ada belum dibuangin ya. Oh my god. Halo semuanya, kita dengar hashtag Suara Badu. Mungkin kita panggilnya pendengar Suara Badu aja ya, biar lebih gampang gitu. Sebelumnya perkenalin, aku Balkis dari Badu angkatan 26, tahun depan lulus nih. Terus hari ini pas hari sekolah, hari Jumat. Jadi sebelumnya disclaimer, aku minta maaf dulu kalau ada suara yang bocor karena hari aktif, jadi teman-teman pada berangkat sekolah, dan di sini juga ada teman-teman dari Pojok Badu yang menemani kami, menemani aku dan narasumber kita hari ini. Boleh, gimana suaranya nih? Waduh, rame banget. Jadi kayak maaf ya kalau tiba-tiba ada yang asbun asal bunyi kayak nyotok-nyotok gitu. Terus di sini aku bersama dengan narasumber kita hari ini akan membahas mengenai dunia modeling dan juga mungkin sedikit kehidupan dia di selama modeling dan juga mungkin di SMA itu. Oke, boleh perkenalan dulu nih. Samping aku ada Mika. Makasih Kak Balkis atas pertanyaannya. Sebelumnya di hari yang berbahagia ini aku diundang di podcast yang sangat paudana nih ya kayaknya nih. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ratu Kaila Mardika yang biasanya dipanggil Mika, dan aku dari kelas E6 dan aku dari angkatan 28. Oke, jadi narasumber kita hari ini ada Mika dari angkatan 28. Jadi hitungannya masih kelas 10 nih teman-teman, kelas 1 SMA. Dan dia masih baru banget di SMA 28 ini. Dan juga mungkin kayaknya kita mulai masuk ke obrolannya tentang dunia modeling nih. Nah, dari yang aku sempat nge-follow Kaila kan, Mika di IG-nya, boleh IG-nya apa nih? Ratu Kaila, jangan lupa follow ya. Follow guys. Nah, aku sempat nge-follow Mika di IG dan aku lihat dia tuh kayak aktif banget di runway gitu. Jadi itu kayaknya semacam fashion show, lomba-lomba gitu ya. Modeling. Itu berarti modeling juga? Iya. Oke. Berarti itu Mika udah mulai dari kapan sih kalau dunia modeling gitu? Kalau aku dari modeling, mamaku udah support ya. Dari TK itu aku udah diikutin lomba-lomba kayak fashion show, modeling gitu sih. Oke, berarti emang dari kecil udah disupport gitu ya? Iya. Oke, sebelumnya mama emang dunia modeling juga atau enggak ada? Enggak, mama nggak dunia modeling. Dari keluarga nggak ada yang dari? Nggak. Oh, berarti baru Mika dulu ya? Oke, bagus. Terus berarti ini udah dari kecil, dari yang kayaknya masih malu-malu gitu. Gimana sih cara Mika membangun kepercayaan diri dari TK? Hitungannya TK tuh 5 tahun, 4 tahun gitu ya, masih kecil banget loh guys itu guys. Gimana tuh cara membangun kepercayaan dirinya Mika? Jadi menurut aku tuh emang dari TK tuh orangnya pemalu ya. Terus mamaku tuh kayak mamaku kayak mendukung buat harus berani tampil di depan umum dengan cara mengikuti kayak lomba-lomba fashion show kayak gitu. Dulu juga aku sempet nyanyi, cuman ternyata bakatku bukan di nyanyi, jadi fashion show doang yang sampai sekarang gitu. Kalau nyanyi itu berarti dari TK juga didorong? Enggak. Nyanyi kayaknya pas mulai SD. Mulai SD. Oke. Kalau boleh tahu background pendidikannya Mika itu dari SD mana, terus SMP mana, TK-nya di mana nih, boleh nih? Boleh banget. TK aku ada di TK Abani Tiar, lalu SD-nya di SD Negeri Kiwangan, lalu SMP-nya aku di SMP Negeri 4 Yogyakarta. Dan sekarang SMA-nya di sini 28. Salah nih, tangannya salah. 28. Oke, terus apa lagi ya? Teman-teman ada yang mau tanya nggak? Apa nih? Mika kenapa sih tertarik dunia modeling? Oh ya, kenapa nih? Asal mulanya? Ya asal mulanya ya karena mamaku support, terus dari kecil aku suka sih nonton kayak Jogja Fashion Week gitu, kayak ya tampil-tampil modeling gitu di video, kayak aku keren-keren gitu, orang-orang. Oh,
Oke, berarti itu diteruskan sampai sekarang. Iya. Terus lomba-lomba, berarti Mika sering banget ikut lomba ya? Iya, kalau lomba sering. Lomba apa aja tuh yang kalau boleh tahu? Dari TK, mungkin kalau masih inget ya, dari TK boleh disebutin. Aku udah agak lupa sih, cuman kalau lomba-lomba tuh biasanya kayak mall lagi anniversary ulang tahunnya gitu, ngadain event lomba fashion show. Terus kayak biasanya kalau lagi event 17 Agustus nanti ada lomba modeling 17 Agustus gitu, temanya aku ikut gitu sih. Terus ada lagi nggak dari SD gitu, mungkin pernah ikut apa yang kamu ingat? Aku udah agak lupa sih sebenarnya. Oke. Kalau SMP kan masih baru-baru nih ya, ada yang diingat nggak nih SMP? SMP ngapain aja? SMP terakhir aku cuman ikut yang piala ini. Itu tempat les-lesan aku kayak ngadain lomba gitu sih. Terus aku ikut. Berarti les modeling. Iya. Gimana tuh lesnya? Dulu aku lesnya di Adana Modeling, cuman sekarang aku naik kelas 3 SMP itu udah mengganti manajemennya jadi HKM Modeling. Jadi kalau kalian mau belajar modeling juga boleh nih. Boleh, nanti ketemu sama Mika. Oke, nah berhubung tadi udah disenggol sedikit tentang piala-pialanya, dan di sini juga udah ada beberapa piala Mika. Kamu sempat ngitung nggak ada berapa piala di rumah? Kalau piala itu tuh ada sekitar 100-an lebih sih ya. Tapi semenjak pindah rumah gitu kan, rumah aku pindah terus pialanya udah pada dibuang-buang. Wah, 100 piala, terus ada beberapa dibuangin kayak, oh my god. Ya ampun, nih kita aja 2 aja nggak dapet. Iya sumpah, kayak wah 100 piala gila, itu modeling semua. Iya, modeling semua. Enggak, sama aku dulu juga SD, TK itu sempat mayoret juga. Mayoret juga? Iya. Dan itu juga dapat piala dari mayoret? Iya, dapat dalam band. Gila. Berarti Mika ini multi talent guys, saya tepuk tangan dulu. Ribut banget ya. Oke, ini boleh nih kita bahas satu persatu mengenai piala dari 100 sekian yang dari awal terus udah dibuangin beberapa, dan di sini yang dibawa Mika hari ini ada 3 piala. Kita akan bahas satu persatu nih. Mungkin dari yang paling tinggi dulu nih. Yang paling tinggi boleh cerita ini Mika, ini tentang apa? Lomba di mana? Terus adakah hal berkesan mengenai lomba-lomba ini? Oke. Ini aku tuh lomba terakhir aku sebelum aku vakum modeling. Jadi ini di tahun 2022. Pada saat itu aku masih kelas 7 SMP. Lalu setelah itu aku udah gak ikut modeling lagi karena mau fokus di akademik aku. Soalnya mau persiapan ASPD juga. Ini aku lombanya di Sleman City Hall yang mengadakan itu sanggar les aku, namanya Adana Modeling gitu. Oke, tadi sempat disebutin Mika vakum nih. Ini vakumnya itu berarti di naik kelas 8 itu udah enggak. 89 berarti Iya. udah modeling lagi ya, belum lanjut lagi. Terus kalau sekarang udah mulai lanjut lagi atau gimana? Udah mulai lanjut les modeling lagi sih, tapi belum ikut lomba. Oke. Terus nih, yang ini nih, yang ketinggi kedua nih. Nah, kalau yang ini tuh di event Amplas ya, Amplas lagi anniversary, terus ngadain lomba modeling, terus di sini aku juara 1, dan ini tuh ajangnya dulu di tahun itu agak cukup bergengsi ya, jadi hadiahnya juga lumayan gitu sih, jadi aku bangga mendapatkan piala ini. Juara 1 loh, keren loh. Ini di kelas berapa nih? Kalau ini kayaknya SD 2017 tuh di kelas 3 kali ya. Kalau nggak salah. Gila, keren sih guys. Ditiru nih yang belakang gitu. Juara 1. Kita baru ngapain ya? Main doang sih itu, aku sendiri main ya. Oke, terus yang ini nih, ini kayaknya paling gede ya, paling lebar nih diameternya. Ini tentang apa? Ada pumpkin Halloween. Ini jadi tuh pas Halloween. Jadi Halloween itu biasanya ada lomba-lomba event lomba fashion show, dan biasanya kalau Halloween itu banyaknya kita tuh cosplay, kayak contohnya jadi pumpkin gitu, jadi nanti jadi mumi gitu, cosplay yang scary gitu sih. Terus pas aku lomba ini, aku tuh lomba jadi cosplay jadi nenek sihir kan. Terus
yang biasanya di make up yang cantik gitu, tapi di sini tuh jadi mukanya serem keriput gitu sih. Terus aku sampai sekarang kan masih ada foto Halloween ini, teman-teman aku tuh nge-stalk IG mamaku kan, terus nemu foto aku pas itu mereka pada ketawa. Oh. Iya, soalnya mukanya katanya kocak Berubah banget gitu ya. Pas di make upinnya lu Oh iya. Aduh, mungkin nanti boleh nih kalau teman-teman yang edit nambah kerjaan lagi sih ini. Boleh ditampilin. Boleh ditampilin. ada fotonya. Buat fotonya mungkin teman-teman boleh stalk IG mamanya Mika. Boleh nggak? Boleh nggak? Jangan. Oh, jangan stalk IG mamanya Mika, cuma nanti fotonya boleh ditampilin. Boleh? Boleh. Oke. Berarti ini termasuk pengalaman yang lucu gitu ya, karena teman-teman kok bisa sih teman-teman nemu IG mamamu? Iya, soalnya kan aku follow-followan juga sama mamaku. Terus teman SMP ku kan tahu nama mamaku kan, biasalah. Biasalah. Anak SMP kan ngejek-ngejekan sama orang tua kan. Iya, bener-bener. Oh my god, lucu banget. Oke. Terus apa lagi ya? Oh, boleh nih. Ada yang mau menyampaikan sesuatu nih. Jadi guys, ini dari tim Pojok Bode sendiri, mereka tuh out of nowhere, mereka menemukan muka Mika, wajah Mika di sabun solar ekonomi. Jadi kayak, wow, aku kayak nggak menyadari ini Mika kan, terus kayak aku baru lihat deket ini kayak, oh iya Mika, kayak mukanya itu nggak seberubah itu, jadi kayak lucu. Ini boleh cerita ini Mika? Boleh. Kamu kenapa kok bisa sampai jadi bintang iklan sabun solar ekonomi? Tuh. Jadi itu awalnya aku diajakin foto model sama adalah orang gitu, ngajakin foto model, kayak aku kira ya cuman foto biasa, dan ternyata itu foto tuh dijual lagi ke orang-orang gitu. Nah, foto itu tuh nggak cuma ada di sabun ekonomi, jadi banyak kayak di baliho-baliho besar gitu. Biasanya aku pernah nemu di iklan perumahan itu ada fotoku yang persis kayak gitu sih. Aku juga sebelumnya nggak tahu dan nggak expect bakal di-publish kemana-mana gitu. Aku cuma diajakinnya kayak foto model biasa gitu, foto keluarga. Oh, berarti Mika itu nggak ditawari buat foto iklan, tapi dia fotonya model, jadi dipakai gitu ya Iya. sama iklan gitu. Oke, terus kayak tanggapan mamanya Mika, keluarganya Mika begitu tahu muka Mika dijadiin iklan, apalagi ini sabun ekonomi masih ada sampai sekarang guys, dan ini mukanya Mika, masih mukanya Mika. Ini umur berapa sih? Kalau Itu betul? masih SD juga sih, kelas 3 juga sih, Wow. lagi aktif-aktifnya model lah. Dan pas menang ini ya, Iya. bulan satu ini kayak itu udah lama banget guys. Gimana nih tanggapan keluarganya Mika? Awalnya tuh yang mama aku emang mau beli sabun itu kan, terus kayak mamaku juga kaget tiba-tiba di belakangnya ada muka aku gitu. Anaknya Terus, nih guys. iya, yang pastinya yang pertama seneng dong, terus bangga juga sama aku gitu. Oke, mantap. Ini boleh dibalikin lagi nggak kak? Berat nih. Oh, berat gitu ya? Oke, next. Mungkin ada lagi nggak nih Mika yang mau ceritain dari dunia modeling, terus runway-nya Mika gitu? Kalau modelnya kayaknya udah cukup sih. Cukup ya. Next kayaknya kita bakal membahas tentang kehidupan sekolahnya Mika. Apalagi Mika kan baru nih ya di SMA 28, jadi kayaknya masih belum terlalu banyak pengalamannya, tapi boleh nih kita sedikit kulik-kulik tentang pengalaman Mika ataupun hal-hal yang menurut Mika menyenangkan, asik. Kayaknya tadi aku belum bahas. Sorry guys, cut yang itu nggak usah di cut sih sebenarnya, kayak namain editor kerja nih sama editor. Nanti di beep gitu. Ini aku balik lagi ke modeling, suka dukanya Mika ikut modeling itu apa? Kalau suka dukanya tuh misalnya kita kayak aku udah kayak berusaha semaksimal mungkin, totalitas latihan terus pas ikut lomba, tapi ternyata hasilnya nggak sesuai sama yang aku inginkan. Kayak misalnya cuma juara 3 gitu kan, terus kayak
Tapi ya itu balik lagi ke juari ya, itu kan udah keputusan juari. Cuman mungkin abis lomba gitu kayak sedih gitu sih. Tetap ada perasaan sedih, Iya. kecewa gitu ya. Mm-mm. Oke, terus ada lagi kak ya? Kak yang gimana? Ada yang mau nanya nggak? Ayo, ada nggak? Aku dengar Mika tuh kan rumahnya Prambanan ya kalau nggak salah. Iya. Kok bisa masuk ke Sumpah? sini? Iya, Mika. Prambanan? Iya. Aku baru tahu. Ini host aja nggak di briefing rumahannya loh. Sumpah di ini Prambanan kok bisa? Jadi ya itu tadi kan aku emang pas SMP rumah aku tuh di Giwangan. Jadi pindah ke Prambanan soalnya papa aku kerjanya di sekitaran sana. Jadi ya itu pialanya dibuang ya karena pindah rumah itu. Tapi kakak aku masih di Giwangan. Jadi dapatnya zonanya SMA Bangun 82 gitu. Oke, kalau tak boleh tahu Giwangannya daerah mana? Soalnya juga Giwangan guys. Giwangannya di Sanggerahan. Oh, Sanggerahan, Giwangan Pride, Giwangan Pride guys. Yes, Giwangan Pride guys. Terus, ini boleh loh sambil diminum nih guys, sudah ada minum, boleh minum Minum dulu. ya. Sip, aman. Terus mungkin selanjutnya ada lagi nggak nih dari teman-teman? Makanya kalau dari Prambanan itu berangkatnya jam berapa kira-kira sampai sini? Tuh, berangkatnya jam berapa nih? Kalau dari Prambanan, aku biasanya jam 6 itu udah siap-siap OTW sih. Iya. Ya benar. Terus Kayak sampai jam- sekolah jam 6.50. Oh, mepet ya, ya ampun. Kalau ini yang di belakang pada jam 6 ngapain bro? Baru bangun. Wah, nih jam 6 udah melaju ini dari Prambanan. Prambanannya daerah mana tuh? Di daerah dekat Candi Sojiwan. Wah, jauh banget sih itu, jujur jauh banget. Oke, berarti sekalian papa berangkat. Iya. Berarti papa balik lagi ke Prambanan dong. Ya ampun, papanya lebih keren ternyata guys. Maju bolak-balik gitu ya buat nganterin Mika. Mika berapa bersaudara kok? Aku 3 bersaudara. Aku Oh. anak pertama. Oh, anak pertama. Cowok cewek nih adik? Ada aku yang kedua itu dia cowok, masih umurnya 9 tahun. Terus yang ketiga itu cewek dan umurnya masih 6 bulan. Baru. Oh my god, lucu banget dong pasti. Kamu di rumah suka cubitan nanti? Terlihat kakak yang suka gemes sama adiknya tuh Mika nih guys. Terus ada yang mau tanya seputar Prambanan lagi nggak? Nggak. Pindahnya dari kapan? Pindahnya dari SMP kelas 2. SMP kelas 2. Oh, makanya itu udah nggak aktif di model gitu ya. Jauh juga kan. Oh, ini berarti hanya berganti nama dan Iya, ganti agensi, nama. manajemen ya? Iya ganti manajemen. Tapi tempatnya sama. Tempatnya sama. Di dan sekarang Jadi HKM. HKM. Itu di mana? Itu di dekat Stadion Mandala Krida. Jauh banget ya. Itu kayak Prambanan, Mandala Krida, Giwangan, Mandala Krida ya lumayan sih 15 menit, 20 menitan gitu. Oke deh, mungkin ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke kehidupan SMA-nya Mika guys. Nah ini kan Mika baru berapa bulan ya itu? 2 bulan. Iya 2 bulan, 14 Juli kan ya? 14 Juli, MPLS minggu, terus udah langsung mulai pelajaran? Iya langsung. Apa nih hal-hal yang udah Mika lakuin selama di SMA? Terus mungkin kayak kenapa Mika memilih sekolah di sini? Kayaknya aku tahu deh jawabannya, kayak bisa menebak dari ekspresi Mika nih. Sama mungkin boleh ceritain kehidupan SMA, awal-awal SMA-nya Mika dulu. Jadi kenapa aku awalnya masuk di sini ya karena zona aku di SMA 2 Banguntapan dan maaf. Tapi di Bipanya Tit, tit. Tapi jujur aku juga kayak gitu sih, jujur ya. Nih, aku yakin teman-teman yang di belakang yang zonanya dapat 8, 5, dan 2 akan bernasib sama. Aduh, nanti di pip ya, editor nambah kerjaan lagi, di pip gitu. We love editor. Oke, lanjut nih. Terus pas awal MPLS itu agak kaget ya di SMA 2 Banguntapan nih MPLS-nya ada Tonti LBB itu kan. MPTU ya? Iya MPTU. Nah MPTU itu kayak barak militer ya. Oh, badak Iya. militer. Terus
Aku seneng sih di Bangun Tapan 2, teman-temannya pada asik-asik banget, apalagi kelasku. Ya gitu. Kelasnya solid. Iya solid, Solid banget. solid. Yang menang terus itu. Wah, waduh, menyenggol kelas lain kayaknya. Oke, terus kalau di kelas ini Mika jadi pengurus kelas gitu atau enggak? Enggak, aku kalau di kelas enggak. Cuman aku masuk SMA 2 Banguntapan ini dari awal emang udah pengen ikut OSIS karena ngeliat OSISnya di sini aktif-aktif kan. Kayak bener. kemarin event Buzz Out gitu, tapi aku nggak ikut. Sebagai si acara Basat ini terbitrate banget loh. Dan ini kayaknya temen-temen yang di belakang yang OSIS ini kan pojok badan ini banyak yang OSIS ya teman-teman. Jadi kayak tersakiti dengan Mika yang nggak ikut Buzz Out. Dame gitu. Tahun ini ada lagi. Tahun depan gimana nih? Kayaknya itu acara tahunan. Acara tahunan. Acara tahunan jadi pasti ada sih. Kemungkinan insya Allah kita doakan yang terbaik. Mika mau jadi panitia Basal? Mau. Kak, kakak OSIS. Ya. yang kelas 11, kakak. Ini nih kak. ACC. Oke. Terus kalau boleh tahu, benar aku yang dulu ini. Maaf guys. Kalau boleh tahu, wali kelasnya Mika itu siapa? Bu Sri yang ngajar PPKN. Bu Sri Wow. Mulyani. Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani buat teman-teman. Wah itu yang bakal bawa namanya. Buat teman-teman alumni, kakak-kakak alumni yang guru PPKN-nya masih Bu Sri Mulyani ini nih anaknya, anak Cinta Nasri. Cinta Bu Sri, cinta PPKN ya, cinta PPKN ya, Bu, cinta PPKN Bu katanya Bu. Bu, ikutin Gimana? ikutin ngomong PPKN. Tuh, terus apa lagi ya? Oh tadi Mika sempat bilang Mika tertarik buat daftar OSIS. Nah ini setahu aku buat OSIS sendiri udah open recruitment ya kak? Udah. Nah Mika ikut rangkaian oprek itu atau ikut. Itu boleh diceritain nggak? Boleh diceritain nggak? Oh nggak boleh. Nggak boleh guys. Mungkin boleh diceritain hasilnya nih. Apakah Mika diterima atau enggak? Iya, alhamdulillah diterima sih. Diterima ya. Tapi ini ya buat bagiannya Mika ditaruh di belum Iya, belum. tahu. Oke. Dan kayaknya bakal bulan depan ya sekitar bulan depan gitu ya. Tuh, terus apa lagi ya? Udah berapa menit sih, Kak? Ya lebih. Hah? Lebih. Oh, udah lebih. Ada yang lain lagi nggak? Lebih sekarang. Oh, hobi boleh hobinya. Dari hobi. Hobi aku sendiri sih, aku ikutnya ekskul basket. Terus aku sekarang SMA ini udah mulai ikut dance juga sih. Oh, dance. Iya. Dance-nya itu Mika sebelumnya pernah ikut yang di luar nggak? Enggak, belum. Ini Ini first SMA time. first time First time banget nih. Dan itu buat apa gitu? Untuk dance? Setahu aku buat dance itu kayaknya buat diikutin DBL dance. Oh, Insya Allah jadi. Ya amin. Amin. Dan doakan yang terbaik, Doakan. guys. Kakak, teman-teman doakan yang terbaik buat SMA kita biar ikut DBL dance maupun DBL yang 5-on-5. Dan tadi Mika sempat bilang Mika hobinya basket nih. Mika udah ikut basket dari kelas berapa? Aku sih ikut basket dulu cuman setahun ya, pas kelas 7 tuh aku ikut klubnya tuh di Samudra. Terus tuh karena latihannya jauh banget, itu di deket UGM sana kan. Jadinya pas naik kelas 8 aku juga off, semua kegiatan tuh aku off biar fokus ke akademik dulu sih. Terus SMA ini baru mulai lagi dan pengen join klub lagi tapi belum tahu di mana. Oke, berarti lagi mencari klub ya. Dan kebetulan nih teman-teman dari Pojok Badu ada beberapa yang basket dan kakak OSIS juga ada yang basket. Dan setahu aku juga basket SMA 28 ini juga lumayan berprestasi sih. Ada niatan buat join ekskul basket nggak dari di SMA ini? Aku udah join. Oh udah join, udah mulai latihan itu belum? Iya udah. Oh udah. Nanti kan kalau tiap Jumat juga latihan. pulang Benar. sekolah. Benar.
Oke, buat coachnya siapa nih? Coachnya lupa namanya tapi Coach, gimana nih coach? Oke, terus apa lagi ya? Suka duka Mika masuk di SMA 28 apa nih? Mungkin sukanya aja ya, dukanya kayak nggak usah. Sukanya aja nih, join di SMA 28 gabung dengan Korea. sukanya di sini tuh ekskulnya aktif-aktif ya, terus lingkungannya baik, terus sekolahnya gede banget. Aku culture shock soalnya SMP ku kecil banget guys, terus di sini tuh gede banget, terus guru-gurunya juga lama-lama sih, baik-baik. Jadi gurunya enak-enak semua ya. Kayak sekolah rasa main gitu. Serasa main. Di sini. Terus kalau Mika sendiri udah menjelajahi SMA ini, Sudah sih. ruangan yang paling atau tempat yang paling Mika suka dengan Yang paling PW di Perpus. di Perbo. Mika sering Boleh. Wah, Bu Ani, Bu Sri, gimana nih? Oke, berarti di Perpus. Kan juga Badu sering mati lampu, tapi di sini nggak mati. Jadi buat nongkrong di sini. Baru sering mati lampu. Bapak Ibu guru, gimana nih Pak sering mati lampu? Siswanya kepanasan. Ya, ini kan kita suara Badu gitu ya. Suara Badu. Tapi anak-anak Badu. Yes, betul banget. Jadi di kelas Mika sering mati lampu. Iya. Cuman di sini nggak Selesai. mati. Kok gitu ya? Padahal deketan gitu. Gedung Perpus sama gedung kelas itu sebelahan kan? Belum sebelahan. Wah, mungkin aliran listriknya beda kali ya. Terus, kok aku kayak bingung gitu ya, aku blank nambah salah ya. Oh ini, ada lagi nggak yang kita sukai di SMA ini selain di Perpus? Paling aku suka naik ke kelas atas sih, soalnya nggak tahu kenapa lebih enak aja di kelas atas. Aku kan kelasnya di bawah kan, ya gitu kayak vibes-nya tuh beda, kayak ngelihat lapangan dari atas tuh. Kan di SMP aku nggak ada guys. Oh nggak, 2 lantai? 2 lantai, cuman bawahnya bukan lapangan. Oh ini ya lapangan basket itu Iya, ya? jadi bisa langsung lihat ke lapangan gitu, sama kayak di apa sih film-film gitu. Padahal lapangan basketnya lagi renov guys. Tuh, lapangan basketnya lagi direnov, ditungguin aja nih ada gebrakan apa nih SMA 28 Badu, ada gebrakan apa nih? Ditunggu. Terus apa lagi ya? Mungkin kayaknya kita bahas tentang kesan-pesan Mika selama di SMA ini, dan mungkin harapan Mika ke depannya apa yang akan kita lakukan, terus buat teman-teman gitu gimana? Kalau harapan aku, semoga aku bisa lebih berkembang di SMA ini dan mewakili SMA ini, kayak ikut perlombaan gitu. Aku pengen banget sih. Terus kayak buat teman-teman semangat belajarnya juga. Terus jangan takut buat ikutin hobi-hobi kalian gitu sih, biar kalian bisa mengembangkan hobi-hobi kalian gitu. Dan jangan pemalu dan insecurean. Yes, itu ya teman-teman dari harapan Mika buat teman-teman semua. Jangan insecure, jangan takut buat mencoba. Pokoknya apa yang kalian mau ikuti. Itu yang baik-baik, yang negatif please jauhi, jangan diikuti. Kita hanya melanjutkan yang baik-baik aja. Oke Mika, thank you banget udah mau jadi narasumber buat podcast #Suara Badu ini. Kayaknya kita udah vakum dari lama, tahun 2019, dan cuman ada 4 episode. Boleh banget kalian dengerin, teman-teman dengerin di Spotify #Suara Badu. S-nya besar, Badunya besar, besar semua gitu ya. Suara Badu hashtag gitu. Hashtagnya depan, tapi apa sih kok ngomong belibet ya? Hah? Terus thank you so much Mika, thank you lagi udah berkenan buat menjadi narasumber kita di podcast yang pertama lagi setelah vakum beberapa lama. Semoga kedepannya Mika semakin aktif, semakin memberikan gebrakan-gebrakan baru bagi sekolah ini, bagi buat OSIS juga. Semoga ya teman-teman, amin. Dan semoga lancar di dunia modelingnya, semakin berprestasi, mengharumkan nama sekolah, mengharumkan nama keluarga, dan juga nama Mika.